Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi 1 Korintus 15 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Godlive Ratuwalu dari Kupang. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Bapak Herman untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Herman. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menundukkan kepala, berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau mempersatukan kami kembali dalam Zoom meeting ini ya Tuhan. Kami dari berbagai kota, dan juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Bapak Godlive Ratuwalu. Kau pakai dia Tuhan, urapi, Kau berikan kemampuan ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Engkau sertai Pak Godlive ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi Ibu Ayu yang sudah setia menjadi host, dan bagi kami semua yang bisa hadir di tempat di Zoom meeting ini ya Tuhan. Buat Mbak Hong, buat Pak Robi, Pak Mika, Pak Samuel, Bu Kristina, Ibu Sri, Ibu Lydia, Pak Freddy, kami bersyukur atas mereka semua ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan tertanam dalam hati kami ya Bapak, yang terus kami pakai dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Herman. Untuk Ya. hambanya Pastor Godlive Ratuwalu, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Bu Ayu. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Terima kasih Pak Herman sudah bawa kita dalam doa bersama. Malam ini kita akan bercakap-cakap bersama di seputar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat Rasul Paulus, surat pertama Korintus, pasal 15. Ini perikop yang cukup panjang, tapi saya berusaha mencoba menjelaskan beberapa bagian tertentu tanpa mengurangi isi dan maksud dari teks pertama Korintus 15. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mulai dengan catatan pengantar. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita menyebut pertama Korintus, saya ulangi, kita menyebut pertama Korintus, namun surat ini bukanlah surat pertama yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab dalam surat ini Paulus menyebutkan bahwa ia telah menulis surat yang lain sebelum surat yang kita baca sekarang ini. Kita bisa bandingkan pasal 5 ayat 9. Ada yang bisa tolong membaca pertama Korintus 5 ayat 9. Silakan, ada yang bisa tolong membaca? Pak Herman sudah standby? Pasal 5 Sama ayat 9. Korintus. Oh iya, silakan Mbak Hong. Silakan Mama. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pertama Korintus 5 ayat 9. Betul. Maaf salah. Maaf ya. Ya.
Pertama Korintus 5 ayat 9, Ya, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. ya. Jadi itu alinea yang pertama itu ya, atau paragraf yang pertama itu. Jadi sebelum surat yang kita baca ini, sudah ada surat yang dikirim Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi kenapa hanya 2 surat yang kita lihat atau yang terdapat dalam Alkitab kita? Bagi saya atau saya menduga ini bisa saja melalui proses kanonisasi. Jadi sebuah kitab yang termasuk yang masuk dalam Alkitab itu sudah melalui proses kanonisasi. Jadi bisa kita paham itu. Lalu catatan yang kedua, khusus pasal 15 ini, saya melihat ada semacam kesaksian atau semacam testimoni sekaligus kata peneguhan dari Rasul Paulus tentang Allah yang mengalahkan kematian dan menjanjikan kehidupan baru serta tubuh rohani bagi semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kota Korintus terletak di sebuah daratan sempit yang memiliki pelabuhan di bagian timur dan barat. Kota Korintus merupakan kota yang sangat duniawi. Saya ulangi, kota Korintus merupakan kota yang sangat duniawi dan dipengaruhi oleh berbagai orang dari beragam kebudayaan. Mereka memiliki tradisi lama, yaitu penyembahan terhadap Dewi Cinta, yang namanya Afrodite. Karena itu tidak heran surat ini berisi berbagai pergumulan yang dihadapi jemaat Korintus ketika berhadapan dengan berbagai pengaruh gaya hidup di sebuah kota besar. Jadi kita paham itu ya Bapak Ibu, saudara-saudara, karena dia berada di sebuah daratan sempit yang memiliki pelabuhan di bagian timur dan barat. Tidak heran kalau kota ini menjadi pusat segala-galanya, pusat perdagangan, pusat berbagai informasi, dan seterusnya. Dan karena itu termasuk juga di dalamnya yang tadi saya katakan berpengaruh atau berbagai pengaruh gaya hidup yang bertumbuh di sebuah kota seperti Korintus. Kita masuk catatan yang kedua, catatan teks. Pertama Korintus 15. Bapak Ibu sekalian, garis besar surat pertama Korintus sebagai berikut. Saya ada catat di sini. Pertama, salam dan ucapan syukur. Pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yang kedua, dipersatukan oleh salib Kristus. Pasal 1 ayat 10 sampai pasal 2 ayat 16. 3. Percaya kepada pemberitaan para rasul Allah. Pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 21. 4. Nasihat menyangkut hubungan antar manusia. Pasal 5 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 40.
5. Menyembah Allah bukan berhala-berhala. Pasal 6 ayat 1 dan sampai dengan pasal 11 ayat 1. 6. Tuntunan dalam beribadah dan penggunaan karunia-karunia rohani. 7. Makna kemenangan Kristus atas kematian. Pasal 15 ayat 1 sampai 58 dan yang ke-8 yang terakhir berencana dan salam terakhir. Pasal 16 ayat 1 sampai 24. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, teks Alkitab pertama Korintus 15 yang akan kita telaah bersama termasuk pada bagian yang ke-7. Makna kemenangan Kristus atas kematian. Dan berdasarkan pembagian lain, surat pertama Korintus 15 terdiri atas 3 bagian. Tadi pembagian secara menyeluruh, sekarang pembagian khusus untuk pertama Korintus 15. Lai membagikan menjadi 3 bagian utama. Dalam Alkitab bahasa Yunani, Novum Testamentum itu tidak ada. Tapi dalam terjemahan lain ada pembagian itu dimaksudkan supaya para pembaca bisa mengerti setiap bagian dengan konteksnya. Yang pertama kebangkitan Kristus 15 ayat 1 sampai 11. Yang kedua kebangkitan kita ayat 15 pasal 15 ayat 12 sampai 34. Dan yang ketiga kebangkitan tubuh pasal 15 ayat 35 sampai 58. Saya mencoba untuk menjelaskan secara garis besar masing-masing bagian yang ada di dalam pertama Korintus pasal 15 ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Kristus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita tahu Bapak Ibu, sebagian besar kisah yang tertera dalam Alkitab adalah kisah pengalaman seseorang atau sekelompok orang bersama Tuhan Yesus. Jika dituturkan ulang, tidak bisa menjadi, saya ulangi, jika dituturkan ulang, betapa tidak bisa menjadi bukti iman mereka. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, bukti iman dimaksud sudah menjadi ilmu yang hanya dipelajari secara kognitif atau akal budi semata, tanpa mengurangi pemahaman kognitif yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya mengalami, saya ulangi, mengalami dalam tanda kutip, perjumpaan dengan Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Pasal 15 ayat 5 sampai dengan 9. Setelah menceritakan kesaksian iman tersebut, Paulus kemudian berkata,
Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu percaya atau menjadi percaya. Pasal 15 ayat 11. Kata mengajar berasal dari bahasa Yunani, keruso, yang berarti memberitakan. Maksudnya, Paulus menceritakan isi pemberitaan mereka sebagai bukti iman yang tak tergoyahkan. Dan inilah yang merupakan pengalaman pribadi mereka. Mereka di sini adalah Paulus dan rasul-rasul yang lain, pengalaman pribadi mereka dengan Yesus. Dan karena itulah mereka memberikan kesaksian atau memberitakan sewaktu mengunjungi kota Korintus. Sama halnya dengan kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita bersaksi atau menyaksikan kepada orang lain bukan hanya sebuah cerita atau pengalaman tentang Yesus semata, tetapi firman yang melalui pekerjaan Roh Kudus mengubahkan kehidupan pribadi masing-masing kita. Jadi maksud saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita mengalami Kristus dalam hidup kita, diharapkan kita bisa menjadi agen perubahan bagi orang lain. Karena firman yang diberitakan itu sedapat mungkin dapat mengubah sikap dan karakter seseorang. Kita bisa menjadi change of agent. Jadi Kristus bukan sekedar untuk dipelajari atau dipahami saja. Kalau hanya dipelajari dan dipahami, itu baru sebatas pemahaman kognitif, akal budi, dan seterusnya. Tetapi kita juga harus mengalami. Jadi tidak hanya dipelajari atau dipahami, tapi juga dialami oleh masing-masing kita atau mereka yang memperoleh atau menerima kesaksian atau pemberitaan itu. Kehidupan kita yang diubahkan menjadi salah satu bukti bahwa firman Allah dapat mengubah hidup setiap orang. Jadi ini harus menjadi komitmen kita bersama, Bapak Ibu sekalian, siapapun atau siapa saja yang kita beritakan firman Allah kepada mereka, sedapat mungkin firman Allah itu dapat mengubah hidup setiap orang. Pertanyaan yang sederhana, Bapak Ibu, sudahkah hidup kita diubahkan Tuhan dan menjadi bukti kesaksian hidup bagi orang lain? Saya ulangi, sudahkah hidup kita diubahkan Tuhan dan menjadi bukti kesaksian hidup bagi orang lain? Saya berikan contoh, ada pengalaman Bapak Ibu, ada satu keluarga yang memiliki pembantu. Setiap hari Sabtu, tuan rumah dan ibu rumah tangga selalu mengingatkan supaya hari Minggu jangan lupa ke gereja. Lalu dibelikan Alkitab, dikasih uang kolekte, uang persembahan setiap minggu untuk dibawa ke gereja. Tapi tuan rumah
tidak pernah ke gereja. Bagaimana pembantu ini bisa ke gereja? Bagaimana dia bisa meneladani tuan rumah dan ibu rumah tangga yang menyuruh ke gereja, tapi diri mereka sendiri tidak bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain, bagi si pembantu itu. Itu yang saya maksudkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi kita baru bisa bersaksi kepada orang lain kalau kita sendiri sudah memperlihatkan bahwa apa yang dituntut Tuhan sudah terpenuhi atau sudah kita lakukan dalam hidup ini. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, kebangkitan kita. Pasal 15 ayat 12 sampai 34. Yang saya mau katakan di sini, tidak semua anggota jemaat di Korintus menentang atau menolak fakta kebangkitan Kristus. Tidak semua anggota jemaat di Korintus. Kecuali ada beberapa di antara mereka yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Bagi Paulus, Bapak Ibu, konsekuensi logis atas kepercayaan mereka yang keliru itu berarti Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika demikian adanya, maka Injil, Evangelion atau kabar gembira menjadi tidak berarti dan sia-sia keimanan kita. Persoalan yang kita telaah pada bagian ini adalah persoalan hidup dan persoalan mati yang kekal. Kita semua punya masa lalu dengan dosa. Dan jika Kristus tidak bangkit, kita akan tetap berdosa. Atau kita akan tetap berada dalam dosa dan hidup kita sudah pasti berakhir dengan kebinasaan. Dan itu dikatakan Paulus, kalau kita baca teks pasal 15 ayat 32, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena memang tidak ada kebangkitan Kristus. Allah tidak pernah membangkitkan Kristus. Dan kalau itu yang terjadi, itu yang Paulus katakan. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Ayat 32. Dengan perkataan lain, hiduplah untuk dirimu sendiri dan untuk kesenangan dunia yang sementara atau yang nisbi ini. Faktanya, Paulus memilih mematikan keakuannya, memberi diri, memberi waktu, bahkan rela menanggung penganiayaan karena mengimani kebangkitan Kristus. Jadi ada yang tidak percaya kebangkitan orang mati, tapi ternyata Paulus memilih mematikan keakuannya, keegoannya, memberi diri, memberi waktu, bahkan rela menanggung penganiayaan apapun karena mengimani kebangkitan Kristus sekaligus kebangkitan orang mati. Nah, saudara-saudara, bagaimana tanggapan kita terhadap kebangkitannya akan menentukan kita
dalam menjalani kehidupan ini. Saya ulangi, bagaimana tanggapan kita terhadap kebangkitannya akan menentukan kita dalam menjalani kehidupan ini dengan benar. Jangan hanya katakan percaya, tapi periksalah gaya hidup kita. Nilai apa yang mengendalikan hidup kita? Jangan sampai prakteknya adalah kesenangan pribadi. Pilihan ada di tangan kita, yaitu menghabiskan hidup untuk hal-hal yang dapat kita lihat di dunia saat ini dan kehilangan hidup yang kekal yang akan datang. Atau kita berkomitmen melepaskan diri dari kesementaraan dunia ini dan mengejar Kristus menguasai hidup kita. Seperti ada seorang penulis bertutur, hati-hati jangan anggap serius terhadap sesuatu yang tidak begitu penting, lalu meremehkan kebenaran yang paling penting. Dan sebagai orang yang mempercayai kebangkitan Kristus, sudahkah gaya hidup kita sesuai dengan iman kita? Jadi percaya kepada Kristus harus berdampak pada lifestyle, gaya hidup kita sebagai orang beriman. Itu yang mesti menjadi catatan kita bersama. Yang berikut catatan teks yang ketiga, kebangkitan tubuh. Pasal 15 ayat 35 sampai 58. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian adalah sesuatu yang menarik dan menjadi misteri bagi kebanyakan orang. Apa yang akan terjadi pada diri manusia setelah kematian itu mendorong keingintahuan sebagian besar dari kita. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kebanyakan orang ingin tahu bahwa setelah kematian itu apa yang terjadi pada diri kita. Dan itu masih menjadi misteri. Apa yang akan terjadi pada diri kita, manusia, setelah kematian itu mendorong kita untuk ingin tahu, sebagian besar ingin tahu tentang apa yang ada di balik kematian itu. Jawaban akan hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana seseorang menjalani hidup di dunia ini. Bayangkan, Bapak Ibu, jika kita tidak ada sesuatu yang terjadi, saya ulangi, jika tidak ada sesuatu yang terjadi setelah kematian, tentu banyak orang akan menjalani hidup sesuka hatinya, sesuka dirinya selama di dunia. Tetapi sebaliknya, jika ada kelanjutan dan konsekuensi pada kehidupan pasca kematian, maka cara hidup yang dijalani di dunia ini memerlukan pertimbangan yang sangat bijaksana. Paulus menjelaskan dan menegaskan apa yang akan terjadi setelah kematian manusia. Kita bisa baca pasal 15 ayat 12. Bagi Paulus, peristiwa kebangkitan orang mati diletakkan pada keyakinan yang kokoh bahwa Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bukankah orang mati tubuhnya akan rusak? Dan disinilah Paulus menjelaskan mengenai perbedaan antara tubuh duniawi dan tubuh surgawi. Ayat 40 dari pasal 15. Tubuh yang dipakai manusia selama hidup di dunia akan berbeda dengan tubuh yang akan dikenakan pada waktu kebangkitan. Tubuh duniawi dapat binasa, namun tubuh surgawi tidak binasa. Itu yang Paulus katakan dalam ayat 42. Lalu Paulus katakan lagi, tubuh duniawi penuh kehinaan dan kelemahan. Namun tubuh surgawi penuh kemuliaan dan kekuatan. Ayat 43. Itu semua terjadi karena Kristus sebagai gambaran Adam kedua menjadi kekuatan yang menghidupkan setiap manusia. Ayat 45. Jadi saya ulangi, itu semua terjadi karena Kristus sebagai gambaran Adam kedua menjadi kekuatan yang menghidupkan setiap manusia. Paulus menyebut Yesus sebagai Adam terakhir karena dialah yang mengakhiri kutukan kematian yang diakibatkan oleh dosa Adam yang pertama. Mereka yang beriman kepada Kristus sekarang memiliki tubuh manusiawi seperti Adam yang pertama. Tetapi mereka akan memiliki tubuh rohani atau tubuh surgawi setelah mereka dibangkitkan dari kematian. Pengharapan akan kebangkitan orang mati dan tubuh surgawi mestinya berdampak pada cara kita menjalani hidup di dunia ini. Maksudnya, menjalani hidup dengan memiliki pengharapan akan membuat kita memiliki pemulihan pada waktu kebangkitan nanti. Dan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan menabur dalam kekekalan. Karena itu jangan fokus pada urusan-urusan duniawi, melainkan juga memikirkan dampak-dampak dari kehidupan yang kekal itu. Baik, kita masuk catatan aplikasi. Saya punya catatan aplikasi hanya satu poin aja, Bapak Ibu sekalian, yaitu pada ayat-ayat terakhir yang Paulus katakan dari pasal 15 pertama Korintus ayat 57 dan ayat 58. Itu catatan aplikasi yang saya ingin garis bawahi apa yang Paulus katakan di sana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sadar atau tidak, kebangkitan Kristus itu adalah jantung kehidupan dan iman kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Karena itu apa yang saya mau katakan, saya cukup menggarisbawahi ayat 57 sampai dengan 58. Bisa ada yang membaca, itu catatan aplikasi saya. Saya menggarisbawahi apa yang Paulus katakan dalam ayat 57 sampai 58 pertama Korintus pasal 15. Silakan Bapak Ibu. Ada yang siap baca?
1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Ya, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. amin. Itu yang saya mau katakan, Bapak Ibu sekalian. Saya menggarisbawahi apa yang Paulus katakan 2 ayat yang terakhir dari pasal 15 itu. Yang pertama, dia mengucap syukur karena Kristus telah dibangkitkan. Karena Kristus telah menang atas kematiannya. Dan itu menjadi contoh, itu menjadi panutan bagi kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kita harus tetap bersaksi, kita mesti tetap dengan tekun memberitakan Injil, kabar gembira kepada siapapun. Dan yang penting dia katakan di situ, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya pikir itu yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah selama Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, mari kita belajar untuk senantiasa memiliki semangat juang yang kokoh. Karena Kristus telah dibangkitkan Allah dan ia akan datang pada saat yang ditentukan Bapanya di sorga. Supaya kita semua betul-betul kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang selalu siuman, yang selalu berjaga diri, dan yang siap dengan pelita masing-masing dan tetap minyak berada di dalamnya. Itu yang saya mau katakan, Bapak Ibu sekalian. Ingat dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Termasuk Bapak Ibu yang hadir dalam persekutuan ini, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sebagai Allah Bapa kami telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan dengan demikian, pada satu saat, mereka yang sudah mati duluan dan yang belum mati juga akan dibangkitkan oleh Kristus. Agar kami semua diperkenankan Allah untuk hidup dalam rumah yang abadi, rumah yang kekal, bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau nyatakan melalui Alkitab. Dan kami percaya, kami sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan menjadi Adam yang terakhir karena maut telah dikalahkan oleh Engkau sendiri. Terpujilah namamu, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Dan biarlah dalam kehidupan sehari-hari, dalam melihat melangkah ke depan, Tuhan selalu menjadi pembimbing dan penuntun kehidupan kami semua. Berkati kami semua Bapa, sebagai host, sebagai admin, sebagai anggota yang ikut hadir dalam pertemuan Zoom ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Bahkan Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami tidak perlu khawatir, tidak perlu mengalami berbagai goncangan iman kami. Karena berhadapan dengan keadaan dunia yang semakin memporak-porandakan kehidupan kami. Sebab kami memiliki Kristus yang telah menang atas kuasa dosa, yang telah menang atas maut, dan selalu siap memberikan kepada kami apa yang disebut dengan kehidupan yang kekal. Ampuni segala dosa kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin, amin, amin. Terima kasih. Selamat malam. Shalom, Bu